Shalom. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang efektivitas bioinsektisida tanaman serai wangi terhadap kumbang tanduk. Di sini akan menjelaskan pendahuluan. Penggunaan insektisida sintesis telah menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan kesehatan, seperti resistensi hama, pencemaran lingkungan, dan dampak negatif terhadap organisme non-target. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk mencari alternatif yang lebih aman dan ramah lingkungan. Salah satunya adalah bioinsektisida. Serai wangi dikenal memiliki kandungan minyak atsiri dengan sifat sebagai antimikroba, antioksidan, dan insektisida. Kandungan tersebut menjadikannya kandidat potensial sebagai dasar bioinsektisida. Dampak bioinsektisida sintesis. Dampak pada lingkungan. Yang pertama, pencemaran tanah dan air. Insektisida yang digunakan dalam pertanian dapat mencemari tanah dan air jika tidak digunakan dengan hati-hati. Sisa insektisida yang terbuang dapat meresap ke dalam tanah, mencemari sumber air, dan mempengaruhi kualitas air yang digunakan oleh manusia dan hewan. Kemudian yang kedua, ketahanan hama. Penggunaan insektisida secara berlebihan dapat menyebabkan hama menjadi kebal terhadap bahan kimia tersebut. Hal ini mengarah pada peningkatan jumlah dan keragaman hama yang resisten, sehingga petani harus menggunakan insektisida yang lebih kuat atau beralih ke pestisida yang lebih berbahaya. Kemudian yang ketiga, penggunaan keanekaragaman hayati. Insektisida tidak hanya membunuh hama, tapi juga dapat membunuh serangga bermanfaat seperti lebah, kupu-kupu, dan predator alami lainnya. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengurangi keanekaragaman hayati. Kemudian, dampak pada hama dan sistem pertanian. Penggunaan efektivitas insektisida. Penggunaan insektisida yang tidak bijaksana dapat menyebabkan hama menjadi kebal terhadap bahan kimia tersebut, yang berarti insektisida akan semakin tidak efektif dalam mengendalikan hama. Hal ini menyebabkan kebutuhan untuk mengubah jenis atau dosis insektisida, yang pada gilirannya akan meningkatkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Solusi untuk mengurangi dampak insektisida. Yang pertama, penggunaan yang bijaksana. Menggunakan insektisida sesuai dosis yang dianjurkan dan hanya ketika benar-benar diperlukan. Yang kedua, pengendalian hama terpadu. Menggunakan kombinasi metode pengendalian hama seperti pengendalian biologis, rotasi tanaman, dan penggunaan pestisida alami untuk mengurangi ketergantungan pada insektisida kimia. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran. Memberikan pendidikan kepada petani dan masyarakat tentang bahaya penggunaan insektisida yang tidak tepat dan alternatif yang lebih aman. Gejala serangan Oryctes rhinoceros terhadap tanaman kelapa sawit. Beberapa gejala serangan dari hama Oryctes rhinoceros adalah sebagai berikut. 1. Kerusakan pada batang atau pangkal daun. Kumbang dewasa menggali lubang di batang tanaman untuk bertelur. Larva yang menetas kemudian akan menggali lebih dalam dan merusak jaringan tanaman. 2. Peningkatan jumlah lubang pada tanaman. Anda akan melihat banyak lubang kecil yang terlihat pada bagian batang, terutama di sekitar pangkal daun. Lubang ini merupakan tempat telur diletakkan dan tempat larva berkembang. 3.
Penyusutan dan kerusakan pada daun. Tanaman yang diserang akan menunjukkan daun yang menguning dan mengerut. Pada kelapa sawit, serangan larva akan menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat dan dedaunan menjadi lebih kecil atau bahkan mati. 4. Tumbuhnya jamur atau infeksi sekunder. Area yang rusak dan berlubang dapat menjadi tempat berkembangnya jamur atau mikroorganisme patogen lainnya yang dapat memperburuk keadaan tanaman. 5. Penurunan produksi buah. Pada kelapa sawit, serangan Oryctes rhinoceros dapat mengurangi hasil produksi karena tanaman yang stres atau rusak tidak dapat berproduksi secara optimal. 6. Penghambatan pertumbuhan tanaman. Serangan yang parah dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan tanaman karena kerusakan pada sistem pembuluh tanaman dan kehilangan banyak jaringan tanaman. Langkah-langkah cara pembuatan bioinsektisida menggunakan tanaman serai wangi. Pembuatan bioinsektisida menggunakan tanaman serai wangi. Langkah pertama yaitu kita persiapkan tanaman serai wangi terlebih dahulu sebanyak 100 gram, yang dimana ada sampel A sebanyak 50 gram dan sampel B sebanyak 50 gram. Langkah pembuatannya, sampel A sebanyak 50 gram ditambah air lebih besar 1:4 sama dengan 50:200 ml. Kemudian ada sampel B sebanyak 50 gram ditambah air lebih besar 1:8 sama dengan 50:400 ml. Kemudian sampel A dan sampel B itu dihaluskan menggunakan blender. Kemudian setelah di blender, panaskan masing-masing sampel A dan B selama 1 jam. Jadi total keseluruhannya yaitu selama 2 jam lama pemanasannya. Kemudian setelah dipanaskan, masing-masing sampel A dan B kita saring, lalu kita mendapatkan ekstrak dari serai wangi tersebut. Kemudian ekstrak tersebut kita masukkan ke dalam botol yang sudah kita beri label sampel A dan sampel B, botol air mineral yang tadi. Lalu dimasukkan ke dalam kulkas untuk didinginkan. Terima kasih. Tanaman potensi serai wangi menjadi bioinsektisida. Mekanisme kerja senyawa serai wangi sebagai bioinsektisida. 1. Repelan. Senyawa dalam serai wangi, terutama citral dan geraniol, memiliki sifat yang dapat mengusir serangga ketika diterapkan di sekitar tanaman atau di area yang terinfektasi. Senyawa ini dapat mengurangi serangan hama dengan menarik serangga menjauh. 2. Toksik. Senyawa seperti citral dan limonene dapat mengganggu sistem saraf serangga dan bahkan menyebabkan kematian pada konsentrasi tertentu. Pengaruh ini membuat serai wangi menjadi pilihan alami untuk mengendalikan hama tanpa merusak lingkungan atau organisme non-target. Tujuan dari praktikum. Tujuan praktikum yang pertama, mengetahui efektivitas bioinsektisida dari serai wangi. Kedua, menganalisis perubahan perilaku dan anatomi hama. Ketiga, mengevaluasi waktu kematian hama. Keempat, membandingkan efektivitas berbagai perlakuan. Kelima, uji kandungan tanaman serai wangi. Dan yang keenam, mengembangkan strategi pengendalian hama yang ramah lingkungan. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.